Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara yang telah mendukung dan setia menyaksikan video saya hingga sampai dengan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan mendapatkan inspirasi dari video-video dan dari channel yang saya buat ini. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan yaitu membahas PS Vita. Ya, ini merupakan handheld gaming atau konsol gaming yang portable yang saya beli beberapa bulan yang lalu. Tentunya ini menjadi pilihan yang menurut saya sangat baik ya. Teman-teman yang memang hobi game ya, di sela-sela pekerjaan, di sela-sela waktu sibuknya bisa mengandalkan konsol game PS Vita ini. Dan ya, ini simple, ringkas ya. Saya beli ini dengan harga yang sangat murah, yaitu sekitar 2 jutaan. Dan memang saat ini sudah banyak rilis konsol gaming yang lebih canggih, diantaranya ada Asus ROG Ally ya, WinGPD misalnya, ataupun Steam Deck yang lebih canggih. Tetapi memang dengan pilihan-pilihan yang lain, ada Nintendo Switch ataupun PS Vita ini sendiri, ini yang masih saya pikir masih worth it dibeli di 2023. Akan banyak sekali, nanti akan saya tunjukkan beberapa jenis game yang atau fitur-fitur yang masih tersedia di sini. Tentunya ini yang sudah di jailbreak atau di hack Henkaku ya. Dan apalagi teman-teman yang mungkin yang senang game-game retro, game-game klasik atau game-game yang memang dirilis oleh resmi oleh PS ya, nanti akan saya tunjukkan. Dan tentunya ini menjadi ya hiburan lah di sela-sela waktu bekerja. Dan ini saya sering bawa ya ke tempat kerja. Ini mungkin saya sering bawa juga ke kalau lagi perjalanan gitu ya, perjalanan dinas. Nah, ini sebagai hiburan saja karena cukup ringkas ya, jadi kotaknya cukup kecil ya, seperti ini ya. Ini ada case-nya ya, dan ini apa namanya, perangkatnya. Oke, saya akan coba ya, lihat ya, kita akan lihat beberapa jenis fitur di sini. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman, tampilannya khas sekali ya, khas PS Vita sekali ya. Kita akan tunjukkan bagaimana UI-nya. Nah, teman-teman nanti di sini akan lihat ya, ini adalah tampilan dari PS Vita ya. Ada beberapa fitur semacam welcome pack ya, foto ya, kamera, dan ini ada browser ya. Kemudian ada tropis, ini memberikan penghargaan atau tropis award jika kita bermain atau mendapatkan fitur-fitur yang baru ya di sini ya. Kemudian ada friends juga, ada message, ada party ya juga. Kemudian ada parental controls, juga ada PS Store ya. Ini layanan PS tapi mungkin sudah tidak aktif lagi karena memang layanan PS Vita ini sudah resmi ditutup atau tidak lagi dirilis di tahun 2019. Kemudian ada juga PS4 Link ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ini kita untuk menggabungkan atau bermain remote ya, remote play dengan terhubung ke PS4. Kamera, browser ya tentunya. Kemudian ada juga video, ini semacam galeri ya. Musik juga bisa kita simpan musik ya, dan email juga ya, ada kalender juga. Teman-teman bisa lihat ada content manager, ada nih, nah ini semacam patch ya atau plugin tambahan, dan adrenalin. Nah, ini adrenalin juga. Kita akan lihat dulu di sini ada juga PS3 Remote Play ya. Teman-teman bisa gunakan PS Vita ini sebagai controller saat bermain Remote Play di PS3. Kemudian ada setting manager, dan nah ini ada salah satu gamenya ya. Saya akan tunjukkan game-game yang khas di sini. Ada Gundam Breaker 3, Final Fantasy ya. Kemudian ada Assassin's Creed ya, MotoGP, ada Uncharted. Ini memang game yang resmi rilis. Ada Tearaway, ada Ninja Gaiden ya, ada GTA San Andreas yang versi remake juga ya. Terus ada Little Big Planet ya, ini juga game yang memang resmi dari PS Vita. Kemudian ada Metal Gear Solid ya. Ya, ada Lego, Resident Evil, FIFA 2021 ya, ada Batman Origin, Persona 4 Golden, ini juga resmi dirilis di PS Vita ya. Kemudian ada juga Call of Duty ya, Black Ops, ada Street Fighter, Gravity Rush, ini juga game resminya. Kemudian ada One Piece ya, ada Killzone Mercenary ya. Kemudian nah ini ada PKG J ya, ini adalah Henkaku ataupun
aplikasi atau plugin untuk jailbreak. Nah, teman-teman nanti akan kita lihat ada TubeVita, Vita Homebrew, ini juga bermacam fitur plugin ditawarkan di sini, dan Vita Shell ya, macam-macam. Jadi ini sebenarnya sudah di hack ya, jadi makanya ada banyak tampilan-tampilan dan ada banyak pilihan menu. Oke, mungkin ya kita bisa lihat mungkin dari sini ya, fitur-fiturnya ya. Kita akan lihat beberapa misalnya. Nah, ini ada game-game yang memang kita banyak sekali ya. Ini ada beberapa yang saya download. Tentunya teman-teman, yang paling penting adalah terhubung dulu pada WiFi ya. Ini ada indikator ataupun ada simbol WiFi-nya. Ini penting ya teman-teman. Kalau sudah terhubung dengan WiFi artinya bisa memaksimalkan pengalaman bermain dan memaksimalkan fitur-fitur yang ada di sini. Oke, kita akan lihat misalnya teman-teman ya, kita akan coba bermain salah satu game di sini, Final Fantasy ya. Nah, ini yang sudah pernah saya mainkan. Ini adalah game PS2 ya, jadi memang sudah di remake ya. Ini kualitasnya sudah HD, dan ini game dari Squaresoft atau Square Enix, dan ini memang kita mainkan juga. Teman-teman nanti akan lihat bagaimana tampilannya. Khas sekali ya, Final Fantasy juga kita akan coba ya, jadi kontrolnya masih enak sekali ya, masih lembut sekali, dan ini sudah saya pakaikan casing ataupun case transparannya ya, supaya apa, supaya lebih awet aja kali ya, lebih aman aja ya. Nah, ini memang ada beberapa fitur-fitur yang sudah tidak lagi dimunculkan. Karena apa? Karena memang servernya sendiri untuk PS Vita ini sudah tidak aktif, khususnya di Indonesia ya. Kita akan lihat ya, karena memang sudah konsolnya ini sudah lama ditutup ya, sejak 2019. Nah, ini kalau kita lihat ya, Final Fantasy SD Remaster, teman-teman bisa lihat ini harusnya merupakan game PS2 ya, tapi masih worth it, nah, masih enak dimainkan di PS Vita ya. Dan gambarnya cukup bagus ya, sudah mulai di desain ulang ya, disetting ulang ya. Teman-teman bisa lihat ini bermain Final Fantasy tentunya sangat mengasihkan ya, apalagi ketika kondisi-kondisi kita bermainnya dengan santai ya, ataupun sebelum tidur. Misalnya saya bermain ini sebelum tidur ataupun pada di sela-sela kerjaan ya, karena memang untuk game Final Fantasy ini memang dia panjang ya, dia RPG yang memang panjang sekali petualangan. Tentunya kita menikmati permainan sambil dengan ceritanya ya. Nah, ini juga contohnya beberapa game dari Final Fantasy ya, berjalan dengan lancar. Teman-teman bisa lihat kualitas gambarnya ya. Dan ini volumenya, di tombol di atasnya ada volumenya, kita besarkan saja ya. Jelas ya volumenya di kiri dan di kanan ya. Soundnya oke. Nah, ini seperti ini saja ya. Saya akan lanjutkan nanti mungkin di pengalaman bermain lainnya ya. Kita tutup dulu. Selanjutnya kita coba bermain GTA ya kali ya. Ini GTA San Andreas. Ini juga game dirilis di PS2 dan memang sudah tidak lagi dirilis ya. Tapi sudah banyak remasternya ya. Artinya sudah mulai dikembangkan versi SD-nya ya. Dan ini kita akan lihat. Kita akan lanjutkan game khas sekali GTA San Andreas. Tampilannya ini sudah di versi remaster atau versi HD-nya ya, dan ini bisa dimainkan di konsol PS kita. Siapa yang tidak kenal GTA San Andreas? Ini game yang dulu saya main ya, pagi, siang, dan malam. Tentunya bisa kita mainkan lagi dengan versi konsolnya. Sangat nyaman ya. Oke, saya lupa. Oke, coba dulu. Khas sekali ya game GTA ini, teman-teman bisa lihat CJ ya, Carl Johnson, cukup enak kontrolnya. Gambarnya juga teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lanjut dulu, keliling dulu ya. Simple saja memang. Game GTA ini memang
sampai saat ini juga masih populer ya, masih banyak yang malah sudah di mod. Ini polisi. Oke, biar kita curi motor polisi. Oke. Sudah banyak mod dari game GTA ini karena memang dulu cukup populer, dan bayangkan saja ya, sekarang masih bisa dimainkan lagi di konsol. Ya, ini sangat nyaman, teman-teman bisa menjalankan misi ya, apalagi yang hobi petualangan ataupun open world seperti ini ya. Secara fitur ini sama, ada map dan segala macam, teman-teman juga bisa akses ya. Ini kan memang tampilannya yang dibuat sedikit agak diadaptasi kepada tampilan layar yang lebih kecil atau layar di PS Vita ya. Jadi kangen nostalgia game masa lalu ya. Ini gokil sih. Nah, inilah yang buat saya ya hiburan aja sih, kadang di tengah perjalanan misalnya sedang menuju kemana, ini saya bawa, ataupun di sela-sela istirahatnya, di sela-sela pekerjaan, ataupun sebelum tidur mungkin ya, bermain 1-2 misi ya, ini cukup bisa diandalkan ya. Oke, kita skip dulu untuk GTA nya ya. Oke, berjalan lancar. Kemudian ada Uncharted juga di sini. Kemudian ada FIFA kali ya, kita coba FIFA ya. Nah, ini FIFA 2021 nih. Ini juga nih game yang rilis di PS3 ada ya. PS3 juga ada di sini, bisa dimainkan di game atau bisa dimainkan di PS Vita ya. Tampilannya seperti ini ya. Kalian lihat. Dan teman-teman, ini cukup ringan ya, dan ukurannya sangat ringkas dibandingkan mungkin Nintendo Switch ya yang agak besar. Kalau tampilan dari ataupun dari perangkat dari PS Vita ini cukup ringkas, makanya enak sekali kalau kita bawa atau kita bawa ke dalam tas ataupun bisa dikantongin malah ya. Saya sering ini bawanya seperti ini, ringkas sekali dan ya simple ya. Nah, ini dia PS Sport PS FIFA 2021, FIFA 21 ya. Kita akan coba bagaimana kualitas gambarnya ya. Oke, tentunya ini juga menarik ya. Wow, lihat. Masih mainnya gimana sih saya? Oke, seperti ini kurang lebih ya. Kita lanjut aja terus ya, start. Mungkin kita coba aja game eksibisi ya. Oke, Manchester United versus Manchester City kali ya, kita coba aja. Oke, bagaimana pengalaman bermain game pas ini ya, tentunya akan coba kita tampilkan. Wow, terlalu keras. Oke, gambarnya teman-teman bisa lihat ya di layarnya, padahal ini layarnya layar IPS ya. Masih oke lah ya teman-teman, kalau lihat langsung ini gambarnya masih cukup oke loh, dengan detail-detailnya itu masih kelihatan ya. Nah, ini gambar PS2, PS3 ini ya. PS2 setengah kali ya. Oke, wow, berbahaya, tepis ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kita lupakan dulu ya, kita lewatkan dulu. Oke. Tadi beberapa game yang memang khusus ya. Ada juga Resident Evil segala macam yang memang menambah petualangan dari bermain game di
PS Vita ini. Oke, dan dengan harganya cukup murah, saya akan tunjukkan ini ada namanya aplikasi atau plugin PKG ya, PKGJ yang memang ini menjadi versi 0,55 ya. Nah ini adalah jailbreaknya ya, aplikasi jailbreak untuk kita dapat mengakses. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat di sini kita dapat mengakses ratusan game di sini ya, ratusan bahkan ribuan game di sini. Teman-teman bisa lihat ini ada game banyak sekali ya. Ada Second Ninja ya. Ini ada jenis Vita Games ya. Di atasnya Vita Games, ini adalah game yang memang khusus untuk PS Vita. Ya, terhitung ada 3.413 item, bayangkan ya. Banyak sekali di sini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kurang lebih banyak sekali. Saya hampir tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Ada Digimon juga ya. Ada pun Dragon Fantasy, Dragon Ball ya, Dynasty Warrior, macam-macam ya. Dan ada server Asia, ada Amerika, ada Jepang, ada Eropa juga di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Dan tidak hanya itu, teman-teman di sini juga ada game dari DLC ya, ada game dari semua game ya, ada game DLC, ada game demo, ada download tema juga di sini. Kita bisa download tema di sini ya, tema tampilan ya. Ada game PSX ya, ini game PS1. Teman-teman bisa lihat ya, game PS1 saya buka. Oke, ini game PS1 ya. Ya, siapa yang nggak kenal dengan game-game PS1 ya, ada Castlevania misalnya, ada Command and Conquer ya. Wah, ini keren sekali, Red Alert. Kemudian ada Crash Bandicoot juga ya. Ada Crash Team CTR ya, macam-macam ya. Terus kita lihat Final Fantasy, ini cukup terkenal. Kita akan lihat nanti bagaimana permainannya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ditawarkan juga ribuan, 1127 game. Banyak sekali game PS1 yang sudah library-nya sudah ada di sini. Tinggal di-download ya, teman-teman tinggal tekan install ya. Misalnya nih, tinggal tekan, nanti dia akan terinstall secara otomatis ya. Oke, ini saya batalkan ya. Spyro, Suikoden, ini teman-teman bisa lihat. Tinggal download aja, servernya Eropa atau Amerika. Ini biasanya server menentukan bahasanya atau teksnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada Sim Dempak ya. Ini yang dulu juga cukup populer. Dem Hospital, wow, gokil ini parah sekali. Ini kalau bisa saya download banyak, mungkin saya habis aja waktu di sini ya, teman-teman. Makanya ini nggak begitu saya turutin ya. Dan ini ada memori kita yang tersisa ya, sekitar 3,42 GB lagi. Artinya kalau memang gamenya yang ditawarkan ya hanya 200 MB, ini bisa puluhan game bahkan ratusan game. Memang ada game-game yang berat, nanti kita akan lihat pada jenis game. Misalnya di PSP, ini game PSP ya, ada 1599 game, teman-teman bisa lihat. Akiba ya, Ben 10, Capcom, macam-macam, 1500-an. Saya hampir nggak bisa sebutkan satu persatu. Digimon Adventure ya, Digivice, Digimon World ya, Dot 2, macam-macam. Ini juga ada Dynasty Warrior, ada FIFA Soccer, God of War, ada GTA juga ya, Liberty City Stories. Nah ini kalau GTA ini agak tinggi memang kapasitasnya ini ya, jadi bisa downloadnya bisa sampai dengan 1,5 GB ini City Story ya. Oke, untuk game lainnya misalnya PSP DLC ya, ini juga, ini gamenya ada 637 ya, macam-macam, hampir saya nggak bisa bilang ya. Dan ini ada macam-macam juga ya. Ya kurang lebih, wah ini banyak, ini Vita DLC, ini game-game kecil ya, game-game arcade ya. Ini yang main di sini arcade. Wah banyak sekali, 8.000-an. Wah ini saya bisa bilang ini puluhan ribu game ada di sini, bayangkan ya. Teman-teman bisa bebas main ya dengan full controller ya, ada keypadnya di sini, ada diberikan juga apa namanya joystick ya, kiri dan kanan, terus speakernya stereo ya, ada tombol-tombolnya juga ya, ada kameranya juga. Jadi ini masih favorit lah saya bilang, ini kameranya juga masih favorit. Teman-teman tinggal download, tinggal install, dan nanti akan masuk ke dalam galeri gamenya. Oke, ya beberapa tampilan ya, teman-teman bisa lihat juga. Jadi ini bisa, saya pikir PS Vita ini masih sangat worth it ya, masih bisa diandalkan ya di 2023, karena memang sudah banyak sekali fitur-fitur
dan memang sudah banyak sekali plugin-plugin yang ditambahkan sehingga memudahkan dan memaksimalkan akses dari akses dari game, akses dari permainan yang kita dapatkan ya. Ini bisa ganti tema juga ya teman-teman. Kalau bisa di sini saya coba ganti tema ya. Tema untuk PS Vita kita ya. Ini juga ditawarkan ada dari tadi ya Henkaku tadi ya. Nah, oke, tampilannya. Nah, khas ya. Jadi silahkan bisa mengcustom. Ya, saya pikir ini masih oke lah ya dibeli dan masih oke teman-teman dapatkan di harga 2 jutaan bisa full akses permainan game PS1, PS2, PS3, game Nintendo, game Sega masih full di sini. Arcade ya, yang kecil-kecil juga bisa diakses di PS Vita ini. Tinggal teman-teman nanti memilih saja sesuai dengan kapasitas yang teman-teman punya di memori teman-teman ya. Baik, saya pikir sekian dulu untuk review fitur-fitur game yang ada di sini. Mungkin dapat memberikan informasi bagi teman-teman, dan inilah pengalaman yang saya dapatkan dari permainan atau dari konsol game PS Vita Slim di tahun 2023. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun, dan sampai jumpa di video-video review berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.